Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulfiansyah, NIM 192158, Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik sesuai dengan submateri yang telah didiskusikan. Sub 1, strategi penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam menyelenggarakan administrasi publik. Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung berjalan di tempat, sedangkan implikasinya sebagaimana diketahui sangat luas karena menyentuh seluruh ruang-ruang kepublikan, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi, buruknya pelayanan publik akan berimplikasi pada penurunan investasi yang dapat berakibat terhadap pemutusan hubungan kerja, ada industri-industri dan tidak terbukanya lapangan kerja baru yang juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya angka pengangguran. Akibat lebih lanjut dari masalah ini adalah timbulnya kerawanan sosial. Sub 2, dimensi kualitas dan standar pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik adalah bentuk totalitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan dapat menyediakan produk atau jasa berdasarkan kesesuaian dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Adapun dimensi kualitas pelayanan publik yaitu 1. Tangibles, bukti langsung. Kualitas pelayanan berupa sarana fisik, perkantoran, komputerisasi, administrasi, ruang tunggu, tempat informasi, dan lain-lain. 2. Reliability, kehandalan, kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. 3. Responsiveness, daya tanggap, kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara tepat, dan tanggap terhadap keinginan konsumen. 4. Assurance atau jaminan, kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. 5. Empati atau empati, sikap tegas, tulus, dan penuh perhatian terhadap konsumen. Sub 3, rancangan kualitas penyelenggaraan pelayanan sektor publik. Pelayanan publik merupakan satu di antara 3 fungsi aparatur sipil negara atau ASN. Oleh sebab itu, pelayanan publik menjadi tolak ukur yang paling nyata oleh masyarakat karena ia berhubungan langsung dengan mereka. Dalam hal ini, tuntutan agar pelayanan publik semakin prima juga semakin kuat. Definisi perihal pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah telah dijelaskan dalam keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003. Dalam aturan itu juga membuat perihal prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. Untuk lebih memudahkan penyusunan merangkum sebagai berikut, sebagaimana yang terdapat dalam buku pedoman Lastar golongan 3. A. Kesederhanaan, B. Kejelasan, C. Kepastian waktu, D. Akurasi, E. Keamanan, F. Tanggung jawab, G. Kelengkapan sarana dan prasarana, H. Kemudahan akses, I. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, J. Kenyamanan. Sub 4. Kualitas kinerja pelayanan publik. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, di lingkungan badan usaha milik negara,
atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pelayanan publik dengan baik yaitu 1. Masalah struktural birokrasi yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik. 2. Yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah adanya kendala kultural di dalam birokrasi. Selain itu ada pula faktor dari perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani dan sebaliknya cenderung menunjukkan perilaku ingin dilayani. 5. Mengelola pelayanan publik di sektor privat. Pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan sosial dan nantinya ditanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat atau publik. Pelayanan swasta merupakan pelayanan yang berorientasi profit dan hanya tertuju pada stakeholder tertentu dan bersifat tidak terlalu transparan karena mereka tidak bertanggung jawab kepada masyarakat, melainkan hanya pada pelanggan saja, dan ada beberapa karakteristik pembeda yang masing-masing punya peranan yang penting bagi sektor pelayanan. 6. Barang dan jasa. 1. Barang adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang berwujud dapat dilihat dan juga diraba. Kemudian pengertian barang menurut Fandi Tijiptono adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat bisa dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan diperlakukan fisik lainnya. 2. Pengertian jasa adalah kegiatan ekonomi yang hasil keluaran yang tidak berwujud ditawarkan dari penyedia jasa, yakni perusahaan kepada pengguna jasa atau konsumen. Pengertian lainnya menurut YOIT 2001 bahwa pengertian jasa atau service adalah suatu produk yang tidak nyata atau intangible dari hasil kegiatan timbal balik antara pemberi jasa atau produser dan penerima jasa atau customer melalui suatu atau beberapa aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 3. Barang yang jasa berwujud tidak terwujud, bisa disimpan, tidak bisa disimpan, diproduksi lebih dulu baru dikonsumsi, diproduksi bersamaan waktunya dengan konsumsi, penjualan kembali dapat dilakukan, tidak dapat dijual kembali. Produk mudah distandarisasikan, sulit distandarisasikan, komunikasi dengan konsumen rendah, komunikasi dengan konsumen tinggi, kualitas bersifat objektif, kualitas bersifat subjektif, banyak menggunakan proses mesin, banyak menggunakan proses manusia. 7. Peran birokrasi dalam pelayanan publik. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Birokrasi ini dimaksudkan dengan suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan secara oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki kewenangannya mengalir dari atas ke bawah. Sekian video yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.